Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk memuliakan Tuhan, merayakan keselamatan jiwa kita yang telah kita terima secara cuma-cuma hanya oleh anugerah dan iman saja. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berkhotbah lagi dari Kisah Para Rasul. Saya akan berkhotbah dari Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-53. Saya akan mengemukakan setidaknya 3 kebenaran dari khotbah yang disampaikan Stefanus kepada para tokoh-tokoh agama Yahudi, kepada sidang agama Yahudi yang menuduh dia telah menghujat Allah, menghujat Musa, bahkan juga menghujat bait suci. Kalau Bapak Ibu memperhatikan khotbah Stefanus ini adalah khotbah yang panjang, saudara ya. Panjang, bahkan mungkin yang terpanjang dari seluruh khotbah yang ditulis di Alkitab. Saya tidak akan membacakannya semua ayat-ayat ini, ada 53 ayat ya. Saya akan membaca sebagian saja, tetapi nanti saya akan menguraikan dari keseluruhan isi dari khotbah Stefanus. Mari kita terlebih dahulu membaca Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Diberi judul perikop pembelaan Stefanus. Demikian firman Tuhan. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati khotbah Stefanus dari ayat 1 sampai ayat yang ke-53, maka Stefanus dia membela dirinya dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya, dan dia menyatakan kebenaran itu melalui sejarah bangsa Israel. Jadi kalau Bapak Ibu membaca mulai ayat 1 sampai 53, mulai dari sejarah bapak-bapak leluhur orang Israel, kemudian masa Musa dan hukum Taurat, kemudian masa kemah suci dan bait suci, dan dia menegur dengan keras bangsa Yahudi karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Saya
membaca ini sebagai sebuah khotbah yang sangat luar biasa. Khotbahnya sangat detail, sangat fokus, dan menyatakan kebenaran Allah yang sangat dahsyat, saudara. Dari khotbah Stefanus ini, kita bisa belajar bersama-sama bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat. Bapak Ibu, Allah itu berdaulat atas keselamatan jiwa kita. Kalau saat ini kita boleh percaya Yesus, kita boleh memiliki kehidupan yang kekal, itu semua karena kedaulatan Allah. Kemudian dari khotbah Stefanus ini kita belajar bahwa kasih karunia Allah itu besar bagi orang berdosa sekalipun ia terus-menerus memberontak. Wow. Kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia itu. Amin. Ini patut kita syukuri. Dan melalui khotbah dari Stefanus ini kita juga melihat bahwa kita harus hati-hati, kita harus waspada, jangan sampai kita mengeraskan hati kita terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Jangan kita menolak firman Allah, jangan kita menolak kasih karunia Allah yang besar yang telah dipercayakan kepada kita. Jadi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-50, Stefanus membela dirinya. Dia menyatakan kebenaran bahwa dia menghormati Allah, menghormati Musa, dan menghormati bait suci. Dan di ayat yang ke-51 sampai 53, maka Stefanus menegur dengan keras bahwa sesungguhnya merekalah yang tidak menghormati Allah, merekalah yang tidak menghormati Musa, merekalah yang tidak menghormati bait suci. Coba kita baca ayat 51 sampai 53 supaya kita dapat melihat backgroundnya, supaya kita bisa melihat backgroundnya. Saya baca ayat 51 sampai 53. Setelah Stefanus memberitakan sejarah bangsa Israel itu, dia berkata seperti ini. Hai orang-orang yang keras kepala. Keras sekali ini ya. Dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Dari teguran yang keras ini kita akan belajar bersama-sama bahwa jangan kita mengeraskan hati terhadap firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Dia Allah yang berdaulat, dia Allah yang telah menyelamatkan kita, dia Allah yang kasih karunia-Nya besar bagi kita. Dan terhadap Allah yang berdaulat itu, terhadap Allah yang kasih karunia-Nya besar kepada kita, jangan sekali-kali kita memberontak. Amin. Jangan sekali-kali kita melawan, jangan sekali-kali kita mengeraskan hati, sebab dampaknya, hukumannya akan sangat berat. Mari saya akan menguraikan beberapa hal penting dari khotbah Stefanus, dan saya nanti akan mengemukakan apa implikasinya bagi kita. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama saya akan menyampaikan tentang fokus dari khotbah Stefanus. Ada 3 isu penting dari sejarah Israel yang menyatakan kebenaran tentang Allah, tentang umat Tuhan, dan bagaimana seharusnya kita hidup memuliakan Allah kita. Pertama, perhatikan saudara bahwa sejarah bangsa Israel itu mengungkapkan kasih karunia Allah yang besar dan berlimpah bagi orang-orang berdosa. Kita tadi sudah membaca sebagian bagaimana Stefanus itu menunjukkan dengan jelas bahwa Allah lah yang berinisiatif, bahwa Allah lah yang memulai proses memanggil satu umat untuk dirinya sendiri.
Dan bahwa dia terus melimpahkan kasih karunia kepada umat pilihannya yang terus-menerus memberontak kepada Allah. Ini yang kita baca dari khotbah Stefanus. Jadi Allah itu penuh dengan kasih karunia. Memilih umat bagi dirinya sendiri dan terus melimpahkan kasih karunia-Nya sekalipun umat pilihannya itu keras kepala. Wow. Ini kasih karunia Allah yang sangat besar bagi kita. Stefanus memulai dengan bagaimana Allah memanggil Abraham ketika dia masih berada di Mesopotamia. Sebelum dia tinggal di Haran, saudara. Dan Stefanus menyebut Allah itu sebagai Allah yang maha mulia. Artinya apa? Allah itu kudus, Allah itu jauh berbeda dari kita. Allah itu transenden karena dia maha mulia dan kita manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Sesungguhnya ada jarak yang sangat lebar antara Allah dan yang maha mulia dengan manusia yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Tetapi Allah yang maha mulia itu telah memanggil Abraham. Ini bicara tentang kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Kalau Allah yang maha mulia itu telah menganugerahkan kepada kita pertobatan, telah menganugerahkan kepada kita iman, itu kasih karunia yang besar bagi kita. Dan mari kita menghargai kasih karunia itu. Amin. Kalau Allah yang maha mulia tidak tergerak untuk menyelamatkan kita, tidak mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, kalau Yesus tidak rela mati memikul dosa-dosa kita, maka kita adalah manusia celaka yang akan binasa untuk selama-lamanya. Betapa maha mulianya Allah itu. Tetapi Allah yang maha mulia itu, dia telah berinisiatif memanggil orang berdosa untuk menjadi umat kesayangannya. Ini anugerah. Nah, bagaimana ini bisa menjadi anugerah yang besar? Sebab siapakah Abraham yang dipanggil oleh Allah itu? Siapakah Abraham yang ditetapkan menjadi bapa bagi banyak bangsa, ditetapkan menjadi bapa bagi orang percaya? Saudara, ternyata Abraham ini adalah seorang penyembah berhala. Abraham tidak mengenal Yahweh, sama sekali tidak. Abraham ini hidup di dalam budaya yang menyembah berhala-berhala. Dan sesungguhnya tidak ada alasan bagi Allah untuk menemui Abraham, memanggilnya, dan membuat perjanjian dengan Abraham. Kalau ada orang yang bertanya, kenapa sih Allah memilih Abraham? Kredit poinnya apa sih? Enggak ada kredit poin sedikit pun, saudara. Abraham itu orang kafir ya. Abraham itu penyembah berhala. Abraham itu tidak mengenal Yahweh. Abraham itu tidak mengenal kebenaran. Tetapi Allah telah menampakkan diri kepadanya dan membuat perjanjian dengan dia. Itu sepenuhnya hanya karena kasih karunia-Nya. Amin. Amin Bapak Ibu. Bisa memahami ya apa yang saya sampaikan? Jadi apa yang saya mau maksudkan? Kalau Allah yang maha mulia itu saudara berkenan mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang dan menganugerahkan keselamatan kepada kita orang berdosa saudara. Itu adalah kasih karunia yang besar. Apakah Bapak Ibu menerima keselamatan kita sebagai kasih karunia yang besar? Amin. Semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Kita tidak bisa menemukan Allah dengan usaha kita sendiri. Filsafat tidak bisa berjumpa dengan Allah yang benar karena keterbatasan pikiran manusia, korupnya pikiran manusia. Bahkan agama-agama yang dari bawah untuk mencari Allah tidak akan pernah menemukan kebenaran kecuali Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Sebagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, mari kita bersyukur adalah kasih karunia Allah bagi kita kalau Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Melalui firman Allah yang hidup itu, saudara. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ya Allah kok hanya memanggil Abraham saja?
Kenapa Allah tidak memanggil keluarganya? Di situ ada Terah ayahnya, di situ ada Nahor saudara kandungnya. Kenapa hanya Abraham yang dipanggil oleh Allah? Bapak Ibu, saya tidak tahu jawabannya kenapa ya. Tapi yang saya tahu saudara, bahwa Allah itu berdaulat memilih Abraham dan mencurahkan kasih karunia-Nya kepadanya. Saya tidak tahu kenapa Allah mengaruniakan keselamatan kepada saya. Saya tidak tahu kenapa Allah memilih saudara. Tetapi yang kita tahu, Allah berdaulat memilih kita. Amin. Amin. Allah berdaulat untuk mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan itu ditegaskan dalam pasal 7 ayat yang keempat. Setelah Abraham dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah. Kemudian Allah telah menetapkan dia untuk pergi ke tanah Kanaan yang jauh itu. Itu sebabnya saudara, bangsa Israel itu berhutang kepada Allah melalui pemilihan Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa. Kalau Allah tidak berdaulat dan tidak mencurahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham, maka tidak ada bangsa Israel. Demikian juga dengan kita sekarang. Kalau Allah tidak berdaulat mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan jiwa kita. Dan kalau dia tidak berdaulat memilih kita, maka semua kita adalah orang-orang celaka, manusia binasa yang akan menderita untuk selama-lamanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih karunia-Nya yang besar itu. Amin. Nah kemudian kalau Bapak Ibu membaca ayat 9, di situ Stefanus dia berbicara tentang Yusuf. Yusuf itu diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel atas penderitaan yang akan mereka alami. Semua kita kenal kisah Yusuf, ya, anak sekolah minggu semuanya tahu ini saudara ya. Tetapi Yusuf yang dipersiapkan oleh Allah untuk memberkati bangsa Israel ditolak oleh leluhur bangsa Israel ini. Kita membaca di Alkitab, di kitab Kejadian, saudara, bagaimana saudara-saudara Yusuf ini dengan begitu jahat membenci Yusuf, menganiaya Yusuf, hendak membunuh Yusuf, membuangnya ke dalam sumur dan menjualnya sebagai budak di tanah Mesir. Tetapi tangan Tuhan menyertai Yusuf. Amin Bapak Ibu. Ini kasih karunia, ini kedaulatan Allah. Sekalipun Yusuf Allah di tangan Tuhan ditolak oleh leluhur bangsa Israel, tapi Allah berdaulat, saudara. Dan tetap menyatakan kasih karunia-Nya. Sebenarnya Allah bisa aja, ngapain capek-capek mau ditolong kok tidak mau, biarin aja celaka. Tapi Allah kita tidak seperti itu, saudara. Coba kalau kita lagi memberontak terus Allah bilang gini, buat apa capek-capek ngurusi jemaat ini ya? Yang tidak mau taat, celaka kita, saudara. Mari kita bersyukur kalau Tuhan masih memberi waktu kepada kita untuk hidup hari ini. Karena Allah itu mengasihi kita dan memberi kesempatan bagi kita untuk mengenal kasih karunia-Nya. Ini berkat saudara, ini berkat. Dan yang sungguh luar biasa pada zaman Yusuf ya, ketika Yusuf dibuang ke Mesir, Allah menyertai dia dan dia menjadi kuasa atas tanah Mesir saudara. Dan Allah membangkitkan kelaparan yang begitu hebat. Untuk apa? Untuk membawa orang Israel pergi ke Mesir dan dipelihara oleh Yusuf. Ini kedaulatan Allah. Perhatikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan dalam kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Dia yang membangkitkan kelaparan. Sehingga ketika pada kunjungan yang pertama mereka datang ke Mesir, mereka dipelihara oleh Yusuf, tetapi Yusuf belum memperkenalkan dirinya. Tetapi pada kunjungan yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya sehingga diketahui oleh Fir'aun asal usul Yusuf. Dan karena itulah Yakub dibawa ke Mesir. Dan luar biasa saudara, bangsa yang muda, bangsa yang baru terbentuk ini saudara, dipelihara di Mesir selama 400 tahun. Sekalipun ada banyak tantangan di sana. Ini cara Allah membangun satu umat sungguh sangat luar biasa. Saya kalau merenungkan dahsyat Tuhan itu ya. Kalau Bapak Ibu tahu big picture-nya ya, tahu gambaran besarnya, luar biasa kasih karunia Allah itu. Nah selanjutnya,
untuk membela dirinya, bahkan untuk menyatakan kebenaran. Stefanus menceritakan bagaimana ketika Allah itu sudah mau menggenapkan janji kepada Abraham untuk menjadikan Abraham menjadi bapa bagi bangsa yang besar, maka Allah berdaulat membangkitkan Musa, saudara. Bapak Ibu bisa membaca mulai ayat yang ke-20. Musa ini adalah satu-satunya bayi yang dipandang elok di mata Tuhan. Ayat 20. Bapak Ibu bisa baca di rumah atau di sini juga boleh. Bayi yang dipandang elok. Musa ini dibangkitkan oleh Allah untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, pertanyaan yang luar biasa, kenapa Allah itu membangkitkan Musa justru pada saat Fir'aun itu mau membunuh bayi-bayi orang Israel? Karena bangkit raja yang tidak mengenal Yusuf. Karena mereka khawatir bangsa Israel menjadi lebih kuat daripada bangsa Mesir, maka mereka membunuh bayi-bayi orang Yahudi, bayi-bayi laki-laki mereka. Kenapa Musa dibangkitkan pada saat bahaya itu datang luar biasa? Karena itulah saat yang tepat supaya bangsa Israel tahu bahwa Allah itu berdaulat. Amin. Musa itu dipelihara oleh orang tuanya selama 3 bulan. Tapi setelah itu dia dibuang tetapi dilindungi oleh Allah melalui putri Fir'aun, saudara. Diambil, dipungut dari sungai dan dididik seperti anaknya sendiri di dalam hikmat dan kebijaksanaan orang Mesir. Sehingga dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Ini tindakan Allah yang sangat luar biasa. Ini Allah berdaulat dan menyatakan kasih karunia-Nya kepada bangsa pemberontak ini. Tetapi Musa yang mau disiapkan oleh Allah untuk menyelamatkan mereka ditolak, saudara, oleh orang-orang Yahudi. Kita tahu bagaimana ketika Musa umur 40 tahun, dia coba menolong bangsa Israel dengan membunuh orang Mesir. Kemudian ketika mereka berkelahi lagi, Musa coba mendamaikan mereka, tetapi Musa ditolak. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Lalu larilah Musa ke Midian selama 40 tahun. Lihat saudara, mereka menolak jalan keselamatan dari Allah. Bangsa pemberontak. Tetapi Allah berdaulat memanggil Musa. Musa, kembali ke Mesir. Aku utus engkau untuk membebaskan bangsa yang tegar tengkuk ini, saudara. Jadi ketika dia dituduh bahwa dia menghujat Musa, menghujat Allah, menghujat bait suci, Stefanus menceritakan sejarah ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya yang menghujat Allah, yang menghujat bait suci, yang menghujat Musa itu adalah mereka sendiri. Tetapi saudara, yang sungguh sangat menyedihkan adalah terlepas dari kasih karunia Allah yang besar, bangsa Israel ini tegar tengkuk, ya. Sudah dibawa keluar dari Mesir dengan tangan yang teracung, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tentunya Bapak Ibu ingat 10 tulah itu, ya. Ketika di padang pasir, di padang gurun, hatinya itu menyesal, teringat tanah Mesir. Ada cobaan sedikit mereka mengeluh, menggerutu. Seandainya aku tetap di Mesir. Di sana ada bawang putih, di sana ada bawang merah. Kayak sinetron aja, ya. Di sana masih ada daging, ada susu. Tapi di sini cuman mana. Bukankah itu menyakiti hati Tuhan, saudara? Mereka menolak cara Allah untuk menyelamatkan mereka. Tapi kasih karunia Allah tetap besar. Allah memberikan bait suci untuk perjumpaan antara Allah dengan mereka. Lalu Allah membangkitkan Daud. Daud punya keinginan untuk mendirikan bait suci. Tetapi karena dosa Daud, maka Salomo lah yang mendirikan bait suci, saudara. Lalu Stefanus menunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah tidak terikat oleh bait suci. Tidak. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Siapa yang bisa membuat rumah untuk Tuhan? Tidak berarti bahwa Stefanus itu tidak menghormati bait suci. Tetapi dia mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa engkau tidak bisa membatasi Allah di bait suci. Maksudnya seperti itu. Ini dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sekalipun kedaulatan Allah dan kasih karunia Allah itu besar bagi mereka. Mari kita bersyukur
bahwa kita memiliki Allah yang berdaulat dan yang kasih karunia-Nya besar kepada kita. Mari kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jangan menggerutu, jangan marah, jangan menolak cara Allah menolong kita, saudara. Karena itu akan menjadikan kita seperti bangsa Israel yang menolak Yusuf, yang menolak Musa, yang tidak tahu makna kemah suci, yang tidak tahu makna bait suci. Nah, kemudian saya mau mengemukakan bahwa bangsa Israel itu kecenderungannya itu melawan Tuhan, saudara. Ya. Dia melawan Yusuf, sama saja dia melawan Tuhan. Sebab Yusuf yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mereka menolak Musa, sesungguhnya mereka menolak Allah yang telah memilih Musa untuk menolong mereka. Tetapi sungguh luar biasa sekali lagi, Allah itu penuh kasih karunia. Tetap saja Allah melakukan yang terbaik dan menolong bangsa ini. Tetapi pada akhirnya saudara, bangsa ini tetap jahat, saudara. Mereka menganggap dengan memiliki bait suci mereka itu aman-aman saja sekalipun mereka itu hidup di dalam dosa, saudara. Orang Yahudi itu loyal pada negaranya, orang Yahudi itu loyal pada bait sucinya, saudara. Makanya Stefanus itu menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu enggak bekerja di bait suci saja. Allah itu memanggil Abraham itu dari Mesopotamia, itu negeri yang jauh. Allah itu berbicara kepada Yusuf di Mesir, itu tempat yang jauh. Allah itu berjumpa dengan Musa di semak yang menyala, itu adalah di Midian, di tempat yang jauh. Jadi mereka membatasi ibadah hanya di bait suci saja. Mereka tidak bisa memahami bahwa Allah tidak terikat oleh bait suci. Allah bisa bekerja dimanapun juga. Tanah tempat Musa berdiri ketika berjumpa dengan Allah di semak yang menyala itu adalah tanah yang kudus sebab ada kehadiran Allah di sana. Jadi Allah itu memanggil dari Mesopotamia, Allah berbicara di Mesir, Allah berbicara di Midian. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi juga oleh bait suci. Amin, Bapak Ibu. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah telah memanggil kita bukan karena kita ada di bait suci Yerusalem, tidak sama sekali. Karena Allah itu bekerja sesuai dengan rencana dan kehendaknya sendiri. Satu dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah karena mereka merasa memiliki bait suci, mereka itu merasa istimewa, akan selamat, dikasihi Tuhan, sekalipun hidupnya itu penuh dengan dosa. Ini kesalahan. Banyak orang yang berpikir salah seperti orang Israel. Yang penting aku Kristen, yang penting aku ke gereja, aku memuji Tuhan, aku dengar firman, mbuh hidupku ini baik atau tidak, aku ini orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ini kesalahan besar, Bapak Ibu. Gedung gereja ini bukan rumah Allah. Rumah Allah itu tubuh kita. Amin. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, karena Allah itu benar, maka sekalipun kita memiliki gedung gereja yang bagus, kita mengikuti ritual-ritual ibadah, tapi kalau hidup kita tidak benar, sesungguhnya kita juga tidak layak di hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Yahudi ini. Imam-imam, saudara orang Farisi, karena mereka memiliki hukum Taurat, karena mereka memiliki bait suci, mereka merasa aman-aman saja sekalipun mereka hidup di dalam dosa. Tetapi Allah murka terhadap dosa sehingga kita tahu tahun 70 bait suci dihancurkan oleh Tuhan melalui Jenderal Titus, dan selama 19 abad mereka tercerai-berai di antara bangsa-bangsa sampai mereka dikembalikan ke tanah perjanjian itu. Mari kita tidak bersikap seperti orang-orang Yahudi ini. Sekalipun Allah berdaulat dan telah menyatakan kasih karunia yang besar kepada mereka, mereka menolak Tuhan. Mereka sering kali memberontak dan mereka tidak mengerti maksud Allah dalam kehidupan mereka.
Mereka berbuat dosa karena mereka merasa menjadi umat yang istimewa di hadapan Tuhan. Coba baca Yeremia 7 ayat 9-10 supaya kita mengerti dosa bangsa Israel ini. Yeremia 7 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Masakan kamu mencuri? Nah, ini orang-orang Yahudi ya. Masakan kamu membunuh? Masakan kamu berzina? Masakan kamu bersumpah palsu? Masakan kamu membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Ini adalah tindakan yang benar-benar jahat. Mereka tetap mencuri, mereka tetap berdusta, mereka membunuh, mereka berzina, mereka menyembah berhala, tetapi mereka datang di hadapan Tuhan di rumah Allah yang namanya disebut dengan mengatakan, sekarang kita selamat supaya kita tetap bisa melakukan kejahatan-kejahatan itu. Hati-hati dengan gereja Tuhan sekarang. Yang penting aku ke gereja, jadi anggota jemaat. Tapi di luar gereja tetap saja hidup dalam kegelapan. Ngeri kan? Ya kemarin sharing dengan anak-anak kaum muda, ada yang tanya seperti ini. Bukankah orang Kristen itu tidak boleh berbuat jahat ya? Iya betul. Tapi kenapa ya kok anak Tuhan selingkuh? Enggak ada anak Tuhan selingkuh. Enggak ada anak Tuhan membunuh. Enggak ada anak Tuhan mencuri. Anak Tuhan itu sekalipun dia masih dalam kelemahan, masih bertumbuh, dia berusaha untuk memuliakan Tuhan sebab Roh Kudus ada dalam hidupnya. Amin. Ini yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahwa Allah itu berdaulat. Dia menyelamatkan umatnya. Bahwa Allah itu menyatakan kasih karunia demi kasih karunia. Dengan sabar dia menuntun umatnya yang sering memberontak. Tetapi awas, jangan sampai kita mengeraskan hati terhadap kasih karunia Allah, terhadap kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau kita tidak bertobat juga menerima kasih karunia Allah, kita akan dihukum. Seperti ketika bangsa Yahudi dihukum oleh Allah, dihancurkan bait sucinya, dan mereka dicerai-beraikan selama 19 abad. Mari kita merespon kasih karunia Allah dengan benar. Amin. Hal yang kedua saudara, sekarang kita akan belajar bagaimana penerapan dari khotbah Stefanus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, melihat kedaulatan Tuhan dan kasih karunia Allah yang besar, maka seharusnya kita ini mengucap syukur, bersukacita karena kasih karunia Allah yang besar bagi kita. Amin. Kita memuji, menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan sebab kasih karunia yang besar. Dan kalau kita menyadari kasih karunia Allah itu besar, mari kita memberitakan kasih karunia itu kepada semua orang yang kita jumpai. Ini sikap yang perlu kita kembangkan. Sebab tanpa kasih karunia Allah, kita tidak ada sebagaimana kita ada sekarang. Berbicara tentang kasih karunia Allah kepada orang-orang Yahudi, bayangkan saudara, ya, Allah itu berkemurahan kepada tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi yang membunuh Yesus dengan memberi peringatan tidak hanya 1 kali, tetapi 3 kali. Dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat sebanyak 3 kali. Setelah penyaliban Yesus, Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi setelah dia diadili karena penyembuhan seorang yang buta sejak lahirnya itu. Dia berkhotbah, dia memberitakan Injil, memberi kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk bertobat, tetapi mereka tidak bertobat juga. Kemudian setelah Petrus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara dan dikeluarkan secara ajaib, maka Petrus berkhotbah lagi dengan begitu luar biasa. Itu kasih karunia Allah, saudara.
Kemudian Stefanus berkhotbah dengan urapan Roh Kudus, menegur mereka, memberi kesempatan untuk bertobat, tetapi mereka tidak bertobat juga. Kalau 1 kali diberi kesempatan, itu kasih karunia besar. Kalau 3 kali, itu kasih karunia yang sangat melimpah, saudara. Sore hari ini saya mau mengingatkan kita bahwa kalau firman masih diberitakan dengan benar bagi kita, itu adalah kasih karunia Allah bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saudara, kalau firman Allah tidak dibuka secara benar, Bapak Ibu hanya menerima khotbah-khotbah motivasi, dorongan-dorongan untuk hidup sukses, untuk menikmati dunia. Waduh, bahaya. Ingat, penyesatan akan terjadi, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Makanya saya nggak mau melakukan penyesatan. Saya mau mengkhotbahkan firman. Dan kalau firman masih diberitakan, itu kasih karunia Allah yang besar bagi kita. Kalau Bapak Ibu menerima pengajaran yang keliru, bahaya. Karena kalau kita sudah tersesat, kita akan keluar dari Kristus dan kita akan keluar dari kasih karunia Allah. Dan itu bahaya yang sangat besar. Saudara, kita semua telah mengalami keselamatan dari Tuhan. Dan saya yakin kita tahu bahwa keselamatan kita itu adalah kasih karunia Allah semata. Amin. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah itu, saudara. Seperti Allah berdaulat memanggil Abraham ketika dia masih berdosa, ketika dia masih menyembah berhala, mari kita hargai kasih karunia Allah yang telah memanggil kita ketika kita juga masih berdosa, ketika kita hidup dengan berhala-berhala kita, ketika kita memberontak kepada Allah. Ini kasih karunia Allah yang besar. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari kalau kita selamat hari ini, itu adalah karena kasih karunia Allah? Apakah kita mengucap syukur atas keselamatan jiwa kita? Apakah kita berterima kasih karena Allah begitu sabar menuntun kita, begitu sabar membimbing kita? Seringkali kita tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Seringkali kita masih memiliki berhala-berhala. Seringkali kita masih berfokus pada diri sendiri, tidak dengar-dengar kepada firman, tetapi dia tetap sabar sampai hari ini. Kita tetap masih menerima firman Tuhan. Teguran tetap masih diberikan. Itu kasih karunia Allah yang besar. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang besar ini. Hal yang kedua adalah, jangan sampai kita berasumsi keliru seperti orang-orang Yahudi yang berpikir karena mereka memiliki bait suci, maka mereka tetap saja bisa berbuat dosa karena dia memiliki bait suci. Jangan sampai kita berpikir seperti orang-orang yang tidak berhikmat ini. Kita merasa karena kita mempunyai kasih karunia, maka kita bisa tetap berbuat dosa supaya kasih karunia itu semakin melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saudara mungkin pernah mendengar tentang hyper grace. Yang penting kamu percaya Yesus, kamu telah diselamatkan. Yesus telah mati untuk dosa-dosamu, dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa yang akan datang. Akhirnya toh kamu juga akan masuk surga sebab Yesus telah memikul dosamu. Itu sebabnya silakan, you masih mau berdosa silakan, you masih mau foya-foya silakan, you mau mencuri silakan, you mau membunuh silakan. Yang penting kamu mengaku Yesus Tuhan, selesai dah kamu selamat. Wah, ini kacau, saudara. Saya tahu pengajaran itu sudah beredar di kota ini. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang hidup, iman yang sejati, itu nyata dalam pertobatan. Banyak loh orang yang mengaku Kristen, tetapi mencuri, menipu, melakukan begitu banyak kejahatan. Maka sesungguhnya orang ini tidak pernah lahir baru, saudara. Harus waspada, jangan sampai kita terjebak pada pemikiran yang salah ini. Bahwa karena kasih karunia, kita boleh berbuat apa saja sebab kita punya kasih karunia itu. Itu sangat mengerikan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 1-2. Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita tidak bisa, oleh karena kasih karunia Allah, kita tetap berbuat dosa supaya kasih karunia itu semakin melimpah-limpah. Kata Paulus, sekali-kali tidak. Bagaimana kita mungkin tetap berbuat dosa padahal kita sudah mati terhadap dosa. Makanya Paulus mengingatkan kita supaya kita tidak mencontoh bangsa Israel yang tetap terus berdosa dan menolak kasih karunia Allah yang besar itu. Coba 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi bangsa Israel. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mari kita waspada terhadap dosa-dosa yang masih terus kita lakukan karena alasan kasih karunia. Tenang saja, terus aja berbuat dosa, toh pada akhirnya kita masuk surga. Keliru saudara ya. Kalau bangsa Israel berzinah, mereka dibinasakan oleh Tuhan, mereka dipagut oleh ular beludak, ular tedung itu. Maka kita sudah pasti tahu, seperti yang saya khotbahkan minggu lalu, kalau kita setelah mengetahui kebenaran tetap sengaja berbuat dosa, maka tidak ada korban yang bisa menghapus dosa itu. Dan bahwa yang ada adalah kengerian kekal, tempat gelap di mana terdapat ratap dan kertak gigi itu. Kemudian yang terakhir saudara, kita harus berhati-hati agar tidak melakukan atau memandang kekristenan hanya sebagai hal-hal lahiriah saja tanpa pertobatan sejati. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka mendapat janji-janji yang luar biasa. Mereka menerima hukum Taurat, mereka memiliki bait suci, dan Allah telah mengusir bangsa-bangsa kafir dari tengah-tengah mereka. Tetapi mereka yang memiliki hak istimewa ini terus-menerus memberontak kepada Tuhan, terus-menerus melawan Tuhan. Kita sudah baca tadi bagaimana mereka menolak Yusuf, menjual Yusuf sebagai budak, bagaimana mereka menolak Musa dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka membunuh Yesus. Ini orang-orang yang menerima kasih karunia. Luar biasa pemberontakannya saudara. Mari kita tidak hidup seperti mereka. Bukankah kita adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa? Pertama-tama kita dianugerahi iman, kita dianugerahi pertobatan, kita dianugerahi kehidupan yang kekal. Allah memberikan kepada kita Alkitab dalam bahasa kita sendiri. Kita tidak perlu harus lulus bahasa Ibrani, bahasa Yunani kan begitu ya. Kita ini hidup di negara yang masih bebas untuk kita menyembah Tuhan. Kita masih bebas untuk beribadah. Kita tidak dianiaya seperti gereja-gereja di daerah-daerah yang lain, di negara-negara yang lain, saudara. Kita masih bebas memuji Tuhan, kita bisa merayakan Natal. Sebentar lagi sudah Natal ya.
Kita bisa berbakti dengan begitu bebasnya, tetapi bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Tidak seperti bangsa Israel yang terus memberontak, yang tidak taat, yang tidak dengar-dengaran. Mari jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang sebesar ini. Amin. Sudah diselamatkan, sudah dikaruniai kehidupan yang kekal, diberi firman Tuhan dalam bahasa kita sendiri, diberi kebebasan untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan, tetapi tetap saja hidup di dalam ketidaktaatan. Itu adalah bahaya yang sangat besar. Dan kalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, maka kita akan menderita untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Stefanus. Berani mengatakan kebenaran sekalipun resikonya adalah kematian. Karena hanya kebenaran yang menuntun kita kepada hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.